Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wa ahli tuqa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa alihi. Jamaah salat zuhur Masjid Salahuddin yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan kajian singkat ba'da zuhur. Hari ini kita memasuki pembahasan yang baru setelah menyelesaikan tafsir juz 30. Mulai siang ini kita akan bersama-sama mengkaji tafsir surat Al-Kahfi, surat ke-18. Mungkin ada di antara Bapak Ibu jamaah sekalian sudah ada yang hafal Al-Kahfi. Kalau belum, minimal tahu namanya. Bahkan setidaknya 10 ayat dari surat Al-Kahfi kita hafalkan. Gimana kalau kita belum hafal? Dibaca sebanyak-banyaknya, sesering mungkin sampai kita hafal dengan sendirinya tanpa kita hafalkan. Karena surat Al-Kahfi ini surat yang penting kata Nabi untuk dimiliki, untuk dipelajari, untuk dipahami di akhir zaman seperti kita hidup saat ini. Kata Nabi, man hafidha 10 ayatin minal kahfi usima minad dajjal. Siapa yang hafal, paham, bisa mengamalkan 10 ayat dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terjaga, dilindungi oleh Allah dari fitnah Dajjal. Hadis ini sahih. Jadi Rasulullah mengaitkan Dajjal dengan surat Al-Kahfi. Karena sebagaimana keyakinan kita tahu semua bahwa tidaklah terjadi hari kiamat sebelum turunnya Dajjal. Kiamat itu setelah keluarnya Dajjal. Tanda-tandanya sudah sangat banyak. Bahkan kita hidup di tengah-tengah zaman di mana fitnah Dajjal itu sudah merebak. Dan Dajjal itu bisa menyentuh, mempengaruhi siapapun tanpa terkecuali, kecuali dua ini. Yang pertama, Dajjal tidak akan bisa memasuki kota suci Mekah dan Madinah. Karena di setiap pintu masuk Mekah Madinah itu ada malaikat-malaikat yang menjaga, kata Rasulullah, sehingga Dajjal tidak akan bisa memasuki dua kota suci itu. Kalau Palestina masuk. Bahkan Dajjal itu dibunuh oleh Nabi Isa di Palestina, di Babulut, di Yerusalem. Kapan? Wallahu a'lam. Tapi dua kota suci ini, Makkah dan Madinah, dijaga oleh Allah, dijaga oleh para malaikat, sehingga Dajjal tidak akan bisa menembusnya. Kemudian yang kedua, orang yang hafal surat Al-Kahfi minimal 10 ayat, ini adalah orang-orang yang tidak akan tersentuh, tidak akan tergoda, tidak akan terpedaya oleh Dajjal. Karena sebagaimana janji Rasulullah, siapa yang hafal 10 ayat surat Al-Kahfi, maka Allah menjaganya dari fitnah Dajjal. Masalahnya 10 ayat yang mana? Yang pertama atau 10 ayat yang terakhir? Karena Al-Kahfi itu panjang, ada 110 ayat. 10 ayat yang pertama kah atau 10 ayat yang terakhir? Maka daripada bingung, mendingan hafalkan semuanya. Udah pasti tidak hanya 10 ayat yang pertama atau 10 ayat yang terakhir. Sebelum kita mengkaji tafsirnya, ada begitu banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan secara khusus membaca surat Al-Kahfi. Dan hadis-hadis ini sahih, semuanya sahih. Berbeda dengan keutamaan surat yang lain. Misalnya, yang sering Bapak Ibu dengar, membaca surat Yasin malam Jumat. Ada hadisnya, tapi dhaif, lemah. Keutamaan membaca Al-Waqi'ah, lemah hadisnya. Ada, tapi hadisnya dhaif. Namun hadis secara khusus yang statusnya sahih itu hanya Al-Kahfi. Yang kata Nabi, man qara'a suratal kahfi lailatal jum'ah. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi malam Jumat, nanti malam, Pak. Nanti malam. Atau mulai terbenamnya matahari itu sudah masuk hari Jumat kita. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi 110 ayat, kalau bisa sekaligus langsung. Kalau tidak bisa dicicil boleh, malam 10 ayat, besok pagi sebelum keluar rumah setelah subuhan 10 ayat, sebelum berangkat kerja 10 ayat, sampai kantor 10 ayat.
Yang penting sebelum maghrib sudah selesai satu surat. Tapi kalau ada di antara jamaah yang bisa satu kali duduk semalam, luar biasa. Jadi wali nanti, wali murid. Kalau kita bisa membaca satu surat, tapi ini tidak harus, boleh dicicil karena panjang. Namun Rasulullah mengatakan barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka Allah akan terangi dirinya dari tempatnya sampai Baitul Atiq, Mekah, sampai Masjidil Haram, diterangi oleh Allah. Apa makna diterangi oleh Allah? Ada beberapa penjelasan ulama. Salah satunya, orang yang rajin baca Al-Kahfi tiap malam Jumat, dia akan dimudahkan oleh Allah untuk lebih sering mengunjungi Mekah, dimudahkan untuk melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umrah. Jalannya dibentangkan oleh Allah, diterangi. Makna kedua, para ulama mengatakan maksudnya diterangi itu, dia mendapatkan pahala yang tak terkira, sebagaimana panjangnya, jauhnya dari tempat tinggalnya sampai Masjidil Haram. Namun menurut pendapat yang pertama ini yang lebih rajih, yang lebih unggul, bahwa orang yang rajin membaca Al-Kahfi maka diterangi dirinya hingga kota Mekah. Maksudnya dia akan dimudahkan untuk bisa sering melihat Ka'bah, berkunjung ke Mekah, umrah atau haji. Hadis yang kedua masih berkaitan dengan keutamaan Al-Kahfi. Kalau tadi kan malam Jumat, ini hari Jumatnya, hari Jumatnya. Maksudnya ya Jumat pagi setelah terbit matahari. Kalau yang tadi sebelum terbit matahari atau malam. Kata Nabi, man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ah, siapa yang membaca Al-Kahfi pada hari Jumat, adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'ataini. Misalnya dibaca sebelum sholat Jumat, bapak-bapak sudah rapi, softnya sudah rapat, di depan sudah mulai, apalagi ini karpetnya empuk, jam 11 sudah datang misalnya, bukan untuk tidur Pak, tapi baca Al-Kahfi. Spare waktu setengah jam karena zuhur setengah 12, bapak-bapak sudah selesai tugasnya, jam 11 masuk masjid. Setelah sholat sunnah tahiyatul masjid, ambil Quran, baca Al-Kahfi. Bacanya surat Al-Kahfi sebelum Jumatan. Ini hari Jumat. Maka kalau dibacanya sampai selesai ya, sampai ayat 110. Adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'ataini. Maka Allah akan terangi, Allah akan berikan cahaya kepadanya hingga bertemu dengan hari Jumat berikutnya. Para ulama menjelaskan maksudnya diterangi itu apa? Dipadangi, hatinya diterangkan, termasuk jalannya dimudahkan, kesulitannya dihilangkan selama satu pekan. Selama satu pekan itu pokoknya nasib baik terus, diberi cahaya. Kenapa ada orang yang sumpek hidupnya, hatinya sempit, gelisah, bahkan na'udzubillah stres? Karena gelap, bukan hanya gelap mata, hatinya gelap. Fa innama a'ma fis sudur, hati yang gelap. Matanya bisa lihat, tahu jalan, tapi karena pikirannya, hatinya gelap, semua seolah-olah sudah gelap gulita. Maka dengan membaca Al-Kahfi itu Allah akan berikan kelapangan. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Dilapangkan hatinya, dadanya oleh Allah berkah membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Maka Nabi tidak pernah meninggalkan. Kadang beliau baca malam Jumat, kadang beliau baca hari Jumat. Boleh juga dimulai dari malam Jumat, berakhirnya hari Jumat. Dibagi dua misalnya, 50 ayat pertama malam, 50 ayat terakhir, 60 ayat terakhir di waktu siang atau sorenya. Boleh. Kalau kita sudah punya kebiasaan ini luar biasa. Tidak setiap hari loh Pak, sepekan sekali aja. Hanya hari Jumat. Nabi tidak menganjurkan tiap malam, nggak perlu tiap malam. Memberatkan kita. Ganti surat yang lain. Karena isi Quran tidak hanya Al-Kahfi tok. Ini ada yang malam Jumat baca Al-Kahfi tapi nggak pernah baca yang lain. Seolah-olah Quran itu isinya Al-Kahfi aja. Sebagaimana mungkin ada tiap pertemuan yang dibaca Yasin. Seolah-olah surat di dalam Quran itu isinya Yasin. Walaupun bagus,
Surat Yasin itu termasuk qalbul Quran, jantungnya Quran. Tapi mbok iyo yang lain juga dibaca. Ada Al-Baqarah, ada Ali Imran, ada An-Nisa, ada Az-Zukhruf sampai ada An-Nas. Maka kalau bisa 114 kita baca. Nah, Al-Kahfi ini termasuk surat Makkiyah, diturunkan di kota Mekah. 110 ayat. Hanya 110 ayat. Kurang lebih ya sekitar 1 juz lah. 1 juz. Dari awal pertengahan juz 15 sampai awal juz 16. Maka mulai nanti malam yang belum terbiasa dibaca. Walaupun tidak tutup, tidak sampai selesai, tidak apa-apa. Yang penting kita niatkan bisa membaca sampai selesai. Diselesaikan besok, tidak apa-apa. Insya Allah kita mendapatkan 2 keutamaan ini. Apalagi kita tahu artinya. Maka sebelum kita bahas makna kandungannya, saya ceritakan dulu, di dalam surat Al-Kahfi itu ada 4 kisah yang pasti akan terjadi dan pasti akan dialami oleh setiap manusia dengan berbagai macam zaman, termasuk kita. Walaupun Al-Kahfi ini kejadiannya, peristiwanya, kisah yang di dalamnya terjadi jauh sebelum Rasulullah, jauh sebelum Rasulullah. Karena kisah ini sejak mengisahkan dari mulai Nabi Adam, termasuk juga Nabi Musa, hingga masa-masa setelah Nabi Musa, pokoknya sebelum Rasulullah lahir. Kisah ini terjadi sebelum Rasulullah lahir, namun akan terus menerus terulang sepanjang zaman. Ada 4 kisah, sebetulnya 5, tapi yang menjelaskan tentang sosok seseorang itu ada 4. Kepribadian ini, ya, karakter, sifat ini akan dialami oleh siapapun. Maka kalau ada masalah, sumpek dan seterusnya, dulu para kiai itu menganjurkan membaca Al-Kahfi. Karena kisah ini isinya ujian semua. Ujian yang pasti akan kita hadapi, ujian yang pasti kita alami. Lolos satu ujian, maka kita akan dihadapkan dengan satu ujian berikutnya. Begitu seterusnya. Sampai kapan? Sampai mati. Jadi kalau kita belum mati, berarti ujiannya belum selesai. Saya sudah ujian SD, masuk ujian SMP. Sudah ujian SMP, masuk ujian SMA. Sudah SMA, masuk S1, S2 dan seterusnya. Apalagi ujian yang lain. Ada 4 ujian yang diperankan oleh sosok-sosok yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Ujian yang pertama, ujian yang pertama adalah ujian keimanan. Ujian keimanan diperankan oleh 7 pemuda yang melarikan diri. Dulu konon pemuda ini hidup di Jordania, Urdun. Maka sekarang kalau Bapak Ibu umroh plus Jordan akan dibawa oleh travel menuju suatu tempat. Di tempat itu ada goa yang diyakini goa inilah tempat persembunyian Ashabul Kahfi. Karena secara bahasa kahfi sama dengan bahasa Inggris ya. Kahfi itu artinya goa. Goa. Surat ini surat goa. Karena memang dahulu berawal dari kisah 7 pemuda yang saat itu diperdebatkan oleh orang-orang kafir Quraisy tentang berapa bilangannya. Ada yang mengatakan 5 orang, yang ke-6 anjingnya. Ada yang mengatakan 7 orang, yang ke-8 anjingnya. Ada yang mengatakan 8 orang, yang 9 anjingnya. Ternyata memang yang ada di dalam goa itu bukan hanya pemuda-pemuda, tapi juga seekor anjing yang dijanjikan masuk surga. Maka para ulama sampai geleng-geleng kepala ini. Masa kita kalah sama anjing? Anjingnya Ashabul Kahfi saja masuk surga, masa kita nggak masuk surga? Ini seekor anjing, binatang yang kita mungkin jijik dan mungkin kita mengatakan najis, mughaladzah. Air liurnya harus dibersihkan 7 kali dan dicampur dengan tanah. Namun karena seekor anjing ini setia dengan 7 pemuda ini, ikut menjaga 7 pemuda ini, Masya Allah, sampai dimasukkan surga oleh Allah. Jadi nanti kalau di surga ada seekor anjing, oh itu anjingnya Ashabul Kahfi, namanya Kitmir. Kitmir itu nama anjingnya Ashabul Kahfi. Panjang nih ceritanya, insyaallah nanti kita ceritakan di lain waktu.
Ujian apa tadi yang pertama? Ujian keimanan diperankan oleh Ashabul Kahfi. Ujian yang kedua, ujian harta. Orang itu misalnya sudah lolos nih ujian keimanan, keluarganya muslim semua misalnya, rajin ke masjid, rajin pengajian, nggak berhenti di situ. Dia akan naik level berikutnya, diuji dengan ujian harta. Bisa jadi utangnya di mana-mana, kesulitan ekonomi, kesulitan biaya pendidikan anak, kesulitan berobat. Pokoknya antara gaji dengan kebutuhannya tidak sebanding. Diuji dengan harta. Termasuk ujian yang paling berat harta itu ujian 3. Harta itu ujiannya 3, Pak. Kalau kesehatan kita ujian cuma 2, bahkan cuma 1. Ujian cuma 1. Untuk apa digunakan? Tapi kalau harta 3 pertanyaannya. Pertama, dari mana harta itu didapatkan, halal atau haram? Yang kedua, untuk apa? Untuk apa dipakai? Untuk apa dibelanjakan? Dia gunakan, dia pakai untuk membeli sesuatu yang bermanfaat, halal dan seterusnya, atau sebaliknya? Dan yang ketiga, kemana dialokasikan, didistribusikan, ditransfer? Ada 3. Lolos 1, tapi 2 ketiga gagal, gagal semuanya. Misalnya kita jelas nih, hartanya halal, kerjaannya halal, gajinya halal, tapi dibelanjakan di tempat yang haram dan seterusnya, gagal kita. Apalagi pertama, kedua, ketiga gagal, naudzubillahi min dzalik. Mungkin ada yang mengatakan mending misalnya inputnya agak sedikit haram gitu, tapi 90% disedekahkan, dicuci bersih. Ini masih mending ini. Tapi kalau sudah haram, dibelanjakan ke tempat haram, outputnya haram, udah panjang ceritanya. Ujian harta berat, Pak. Ujian yang kedua, tidak semua orang sanggup. Kadang ketika diuji dengan kemiskinan, berhasil dia. Karena hutangnya banyak, tiap malam dia tahajud, ya Allah, Allahumma lunas utang, berhasil. Sebelum azan dikumandangkan, dia sudah ke masjid. Kenapa? Ada maunya, butuh uang, tanggal tua gitu. Tapi tidak semua orang yang diuji dengan kekayaan berhasil. Dulu ketika dia masih miskin, masih sempat ngaji, masih sempat silaturahim dengan teman baik, tawadhu, rendah hati. Begitu diuji dengan kekayaan, sudah punya pekerjaan tetap, gajinya sudah banyak, udah kemeliti, sombongnya minta ampun. Temannya dulu nggak mau nyapa, bahkan pura-pura tidak kenal. Bahaya. Dulu ketika masih miskin, masih mau berbagi. Begitu diuji dengan kekayaan, pelitnya minta ampun. Seolah-olah seperti korun gitu. Hartanya hasil jerih payahnya, usahanya, keringatnya, sehingga tidak mau berbagi. Banyak yang gagal ketika diuji dengan kekayaan, kecuali ya, pegawai pajak. Insya Allah, karena kalau pandai bersyukur dan rajin pengajian. Kalau malas pengajian, berat Pak hisabnya ya. Jangan niatkan ikut pengajian ini biar meringankan hisab. Nah, kalau sudah nggak mau ngaji, apalagi nggak usah sholat, itu tanggung jawabnya berat gitu. Maka ini perlu ya kita evaluasi bersama. Ujian yang kedua ini tidak semua orang bisa. Maka Rasulullah itu meninggal dunia tidak mewariskan sepeser pun harta. Bahkan masih ada 1 baju besi beliau yang tergadaikan ke orang Yahudi, bukan Muslim, Yahudi. Padahal Nabi itu punya sahabat-sahabat kaya. Ada Abdurrahman bin Auf, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, itu sahabat yang kaya raya. Sampai saat ini belum ada yang bisa menyamai kekayaannya Utsman, kekayaannya Abu Bakar, sedekahnya Umar. Tapi Nabi pernah bermuamalah, bertransaksi dengan orang Yahudi, dan beliau gadaikan baju beliau. Sampai ketika meninggal dunia, bajunya belum ditebus, masih di tangan orang Yahudi. Nabi meninggal tidak mewariskan apapun, tidak meninggalkan rumah, tidak meninggalkan kendaraan, tidak meninggalkan sepeser pun harta. Meninggal Nabi kita, karena beliau takut sekali soal harta, takut. Karena banyak yang celaka disebabkan harta. Apalagi naudzubillah sampai ada yang mengatakan nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ini orang nggak punya iman. Padahal kita
tahu, jangankan manusia, binatang yang melata itu sudah dijamin rizkinya oleh Allah. Gak mungkin Allah ngasih rizki yang haram kalau kita punya keyakinan. Maka hati-hati soal harta ini. Ujian yang kedua, diperankan siapa? Diperankan dua pemuda. Ini dimulai dari ayat ke-32 dan seterusnya. Diperankan dua anak muda, masih muda. Dulu ini teman sekampung, teman sekelas, mungkin teman kuliah. Bahasan itu apa? Ya, begitu besar, nasibnya berbeda. Satu nasibnya baik, satu nasibnya kurang baik. Padahal ini dulu akrab, Pak. Teman main sekampung, teman sekolah. Begitu besar, yang satu nasibnya mujur, jadi pengusaha atau jadi pegawai, kaya, kebunnya luas, uangnya banyak. Sedangkan yang satu nasibnya tidak semujur dia, ibarat kata miskin lah. Nah, temannya yang miskin ini silaturahim main ke temannya yang kaya. Kalau sekarang apa ya, pinjam mungkin ya, atau merospek lah gitu. Begitu sampai di rumahnya, bukannya dibantu, disambut, tapi justru malah dibully atau dihina, tidak dimuliakan. Padahal kata Nabi, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga memuliakan tamu-tamunya. Pokoknya kalau ada tamu, muliakan. Minimal ya wedang kendel lah, air putih itu keluar gitu. Jangan sampai air putih aja nggak keluar. Tapi kalau kita ya nggak hanya air putih, sate kelata, ya gudeg, tongseng, semua keluarin itu. Nah, sahabat yang kaya tadi justru malah mengusir sahabatnya yang miskin. Sampai dia mengatakan, ini kekayaan saya, hasil jeripayah saya, hasil kerja keras saya. Padahal temannya hanya mengingatkan, mbok yo, atau ya hendaknya engkau menyadari dulu kamu tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa. Ini semua titipan Allah. Ketika engkau melihat kebunmu yang seperti ini, hendaknya engkau mengatakan, Masya Allah, la quwata illa billah. Jadi ini anjuran, ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, jangan wow, tapi Masya Allah. Sebagaimana kemarin saya sampaikan, agar anak kita, keluarga kita, harta kita, kendaraan kita tidak menjadi ain. Ain itu sihir yang menyebabkan kita jatuh, sakit, lemah, bahkan mungkin ya hilang kesadaran. Misalnya kita baru bawa kendaraan nih, kendaraan baru, plat hitam putih, putih merah. Terus ada teman yang memuji, nyar maneh gitu. Iyalah, mosok lawas terus, misalnya gitu. Hati-hati, itu bisa menjadi ain. Tiba-tiba malam kok kepala kita pusing, ya, besok nggak bisa bangun. Lama kelamaan lumpuh, yang kanan lumpuh, yang kiri lumpuh. Itu ain, sihir. Atau yang paling sering terjadi ke anak kita, cucu kita misalnya, karena masih bayi mungil. Setiap yang datang, tetangga kanan kiri atau teman kita, ganteng nih, koyok baik misalnya, atau dicubit-cubit. Bisa jadi malamnya anak kita, cucu kita demam, nangis, padahal tidak mengeluarkan air mata. Itu ain namanya, ain, sihir dari mata. Maka setiap kita menyaksikan sesuatu, atau ketika kita mendengar ada yang memuji kita, ada yang menyanjung-nyanjung kita dalam hati, atau bahkan ucapkan doa ini, Masya Allah, Tabarakallah. Doa ini adalah doa penangkal ain, penangkal sihir. Jadi kalau misalnya kita dipuji anak kita, cucu kita, lalu kita bacakan doa ini, Masya Allah, Tabarakallah, maka Allah akan menjaga dari sihir, dari ain. Jadi ujian yang kedua ini sampai pada akhirnya, singkat cerita, harta kekayaan temannya yang kaya raya tadi, faja'alnahu hashiman tadruhur riyah. Besok panen, Pak. Besok mau panen. Malamnya terjadi bencana, badai.
Kalau sekarang mungkin banjir bandang, longsor, sehingga sawah, ladang, buah-buahan yang besok pagi itu sudah mau panen, malam habis, tidak tersisa. Pernah nggak kejadian seperti ini? Pernah. Besok sudah mau deal-dealan ini, sudah tinggal transfer, nggak jadi. Keuntungan mungkin tinggal di depan mata, nggak jadi. Maka hati-hati, tidak ada kepastian kecuali hanya Allah. Kisah yang ketiga lebih ngeri lagi. Ujian apa? Ujian ilmu. Orang itu kalau tambah pinter biasanya tambah kemelinti, tambah kemaki, apalagi keminter ya. Itu seharusnya kan seperti padi, ilmu padi, makin tinggi ilmunya makin tawadhu, makin tawadhu. Karena kita sama di mata Allah, semua sama. Yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaannya. Nah, ujian ini diperankan oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kisahnya ada di dalam ayat 60 sampai seterusnya. Nanti akan kita bahas. Ujian ilmu. Hati-hati, Pak. Kita sebelumnya tidak tahu apa-apa. Sekarang tahu apa-apa. Tahu angka-angka. Bagi Allah gampang untuk mengambil ingatan kita. Bisa. Tidak perlu hitungan menit, bahkan hitungan detik, blank, habis. Tidak pernah ada yang menyangka tadinya masih sehat, baru keluar rumah kepleset jatuh entah kesambar apa gitu, kegarota, hilang ingatannya sampai sekarang tidak bisa kembali. Naudzubillahi min dzalik. Maka nggak usah sombong. Ilmu kita itu tidak ada seujung kuku. Yang kita ketahui dengan yang belum kita ketahui masih jauh lebih banyak yang belum kita ketahui daripada yang sudah kita ketahui. Al-Quran mengatakan wa fawqa kulli dzi ilmin alim, surat Yusuf ayat 11. Di atas langit masih ada langit. Ujian ilmu ini kadang membuat sombong, merasa lebih baik dari orang lain, padahal ini ujian. Dan terakhir, ujian yang keempat, apa itu? Masih ingat yang pertama? Ujian wis lali toh, urung mangan siang kali. Yang pertama ujian keimanan, yang kedua ujian harta, yang ketiga ujian ilmu, yang keempat, yang terakhir ujian jabatan, diperankan oleh Zulkarnain. Nanti Bapak Ibu bisa buka surat Al-Kahfi. Ini juga nanti akan kita bahas. Zulkarnain yang bisa membawa kedamaian dan seterusnya, termasuk Zulkarnain ini yang membuat benteng penghalang Ya'juj dan Ma'juj. Siapa Ya'juj dan Ma'juj itu? Ini sekawan dengan Dajjal. Dajjal sudah binasa di tangan Nabi Isa. Namun setelah Nabi Isa berhasil mengalahkan Dajjal, beliau tidak sanggup menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Padahal tujuan diturunkannya Nabi Isa dari langit ke dunia ini, Nabi Isa belum meninggal, beliau tidak disalib tapi diangkat oleh Allah. Tujuan beliau diturunkan ke bumi lagi itu untuk salah satunya membunuh Dajjal. Karena yang bisa membunuh Dajjal itu bukan manusia biasa, kecuali Nabi Isa, yang Allah berikan kekuatan yang melebihi kekuatannya Dajjal. Tapi sehebat itu Nabi Isa tidak sanggup menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Sementara Ya'juj dan Ma'juj sekarang itu sudah dibuatkan benteng, kerangkeng oleh Zulkarnain, yang kisahnya ada di akhir surat Al-Kahfi. Tapi benteng itu akan jebol sehingga Ya'juj dan Ma'juj keluar dari sarangnya, keluar dari bentengnya, sampai Nabi Isa, Imam Mahdi dan juga kaum muslimin bersama itu tidak bisa menghadapinya, kecuali hanya bertahan bersembunyi di atas gunung. Lalu siapa yang membinasakan Ya'juj dan Ma'juj? Allah sendiri yang membinasakan. Saking banyaknya, karena jumlah populasi Ya'juj dan Ma'juj lebih banyak dibanding populasi manusia. Yang membinasakan hanya Allah. Mereka dibuat mati sehingga bangkainya di mana-mana, lalu Allah turunkan hujan yang menghanyutkan bangkai-bangkai itu hingga mengalirkan ke laut. Nah, kisah ini
yang diperankan oleh Zulqarnain ini merupakan ujian yang keempat yang pasti akan dialami oleh siapapun termasuk panjenengan semua. Ujian apa? Jabatan. Perhatikan betul ya, Zulqarnain itu dikasih jabatan oleh Allah. Jabatannya digunakan untuk kebaikan, untuk ketaatan. Dia berdakwah, mengajak orang ayo ke masjid, berdakwah mengajak orang ayo ngaji. Jabatannya dimanfaatkan untuk ketaatan kepada Allah, sukses. Tapi tidak sedikit yang menggunakan jabatannya untuk tujuan justru mendurhakai Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka 4 macam ujian ini harus kita hadapi dengan penuh ketawakalan kepada Allah. Karena semua tidak akan mungkin bisa menghadapinya kecuali dengan taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita di level mana saat ini? Ujian yang pertama, kedua, ketiga, keempat, atau sekarang sedang bersama-sama? Ya, ujian keimanan mungkin ada di antara kita yang keluarganya ada yang beda iman, ada yang mungkin diuji dengan harta, ada yang sedang diuji dengan ilmu, ada yang sedang diuji dengan jabatan. Semua adalah ujian dan ini akan terus-menerus berjalan sampai kita meninggalkan dunia yang fana ini. Masing-masing akan menghadapi ujiannya sesuai dengan kapasitas keimanannya. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Maka terakhir kata para ulama, kalau kita ingin selamat dalam menghadapi ujian ini, Allah memudahkan kita untuk menghadapinya, melewatinya, maka bacalah surat Al-Kahfi. Jadi surat Al-Kahfi ini secara tidak langsung menguatkan keimanan kita serta memudahkan kita untuk melewati, menjalani masa-masa ketika ujian itu tiba. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. InsyaAllah kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang terkait dengan tafsir surat Al-Kahfi. Kita akhiri bersama dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.